Kalau yang bisa kenapa nggak diambil? Daripada yang ini walaupun dia pinter tapi dia kagak bisa mendekati buat apa? Akhirnya tuh yang tokat-tokatnya gede-gede banget tuh. Dapat itu yang kayak dua serigala itu. Gede-gede banget. Deng 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 deng. Yang aku pilih tuh orang-orang yang khusus-khusus doang. Yang krempeng-krempeng kagak mau. Cantik krempeng punya gitu kan. Agak enak. Tadinya pikiran setannya ayo lagi nih, tembem nih, enak nih. Pikirannya gitu. Kayaknya nggak bisa nih kalau terus-terusan kayak gini. Ya salut sih saya sama Bang Aldi ya. Kalau seandainya posisinya saya gitu ya, waduh, saya nggak punya tuh nalir itu agak kurang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, satu-satunya host yang katanya nggak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman dan wajib diselamatkan dari stalking para mantan. Oke. Jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang lelaki pejantan tangguh yang ingin menceritakan tentang pengalaman percintaannya. Ya, jadi ganteng itu ternyata nggak menjamin juga soal percintaan. Ternyata narasumber saya ini berkali-kali gagal ya. Seperti apa sih kisahnya? Kita sambut aja narasumbernya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Aldi. Bang Aldi ini yang lagi viral nih, Aldis Buger ya. Ya. Bang Aldi, terima kasih nih Bang udah hadir di studio AJB ya Bang ya. Jadi Bang Aldi domisili di mana kalau boleh tahu? Tinggal di sini Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Oke. Aslinya Jogja. Asli Jogja. Oh, kalau Jogja tuh berarti piye kabare gitu ya. Gitu ya. Oke. Bang Aldi, biar penonton gak penasaran, Bang Aldi langsung cerita aja kali ya. Boleh. Oke, silahkan Bang. Ada pengalaman yang bener gua mau bicarakan. Sebenarnya ini pengalaman spesifik pribadi. Oke. Tapi saya coba untuk share lah kepada pemirsa semuanya. Jadi dulu saya tergabung dalam sebuah production house. Itu posisi saya waktu itu menjadi casting director. Casting director. Dan pikiran gua tuh dulu hanya cewek. Kalau nggak tokat gede, gue nggak mau. Oh iya, normal. Sama kayak saya tuh. Maksudnya gue tokat harus gede, nggak pikir nih peran harus kayak gimana. Betul. Yang penting cakep, tokat gede, warnanya pink, udah. Kayak gitu. Itulah laki-laki. Wajar, normal Bang. Nah, di situ tuh pas saya casting director tuh, saya minta tuh ke bawahannya tuh, ke korlap. Cariin dong yang spek-spek kayak gini-gini. Spek gimana nih Bang? Pokoknya cantik, tapi gak cuma cantik, tapi mau juga dong. Ada nanti gue tambahin buat lo. Oke. Intinya dia aman dialog, aman reaksi, aman semuanya dah intinya. Gue percaya sama lo, karena gue tahu lo gimana orangnya. Dapat berapa nih gue? Ada lah intinya. Kopi dapat, makan dapat, apalagi duit, tenang aja. Kayak gitu. Terus dia cari tuh, korlapnya cari perannya. Disitulah. Korlap nih berarti dia yang megang anak-anak di bawah ya, di lapangan. Dia mencari talent-talent yang dibutuhkan. Oke. Kayak gitu. Jadi spek-speknya itu yang khusus usia 20 sampai 35 tuh harus yang keinginan gue sendiri. Oke. Kayak gitu. Nah, masalah yang actingnya bisa lah. Bang Aldi berarti ngasih kriteria ke korlap yang nyari di lapangan. Oke. Yang di lapangan, pokoknya cari yang kira-kira itu orang nol pengalaman, tapi nurut. Tapi jangan lupa, jangan jelek ya. Gitu kan. Iya, cari datang tuh berombong-berombong dari korlap. Nah, disitulah saya castingin langsung.
Castingin langsung, mereka sesuai dengan skenario yang dibikin. Setelah casting semuanya, nah di situ saya tuh ngeliat nih, memfilter, men-sharing siapa yang jadi kandidat bagus-bagus nih, gitu kan. Nah dari situ saya lihat-lihat, ini bagus nih, catetin di otak. Gue hubungin di belakang, padahal dia pakai agensi, tapi ngehubungin sendiri, sengaja, karena ada sesuatu hal yang mau dibicarakan lah intinya. Tapi posisi mereka tahu nih ya Bang Aldi sebagai apa gitu ya? Tahu posisinya, karena saya megang langsung perannya dia. Gitu, jadi yang bisa ngelok atau nggak ngeloknya posisi dia. Nah di situ kan pendukungnya itu dia tahu posisiku, dia deketin tanpa aku merayu dulu. Dia udah deketin dulu, bang. Jangan lupa ya bang, kelok ya bang, bantuin ya bang. Karena tahu kan ya kasdir itu udah tua-tua tuh. Nah aku muda sendiri di situ kan, karena aku backupan dari direkturnya gak bisa backup di situ. Nah muda sendiri, akhirnya kebenaran kan dia nawarin diri. Ya udah, dia nomor mana sini? Tak hubungin, tak jadiin. Janji ya bang, nggak janji, tapi tak usahain masuk. Asal dirimu nurut aja, nggak usah macam-macam, nggak aneh-aneh. Kamu kan nol pengalaman di sini. Entertain baru berapa kali. Udah, nurut aja. Yang penting dirimu peran dapat, terus hasilnya nggak mengecewakan. Yaudah deh bang, gimana baiknya atur aja deh, katanya dia. Nah terus cacat di belakang tuh. Yang aku pilih tuh orang-orang yang khusus yang doang. Yang krempeng kagak mau. Cantik krempeng punya tak gitu kan, agak enak. Maunya yang pikiran aja sih, yang plak. Ya, itu yang bikin halusinasi. Becak enak. Yang ada ngelawannya. Iya, becak enak. Yang menit gede, enak deh dilihat. Padahal ada juga yang spek yang bahasanya kurus, cantik. Tapi bayangan gue tuh, kurang menarik aja nih kayaknya nih. Kalau yang bisa, kenapa nggak diambil? Daripada yang ini, walaupun dia pinter, tapi dia kagak bisa mendekati, buat apa? Akhirnya tuh yang toket-toketnya gede-gede banget tuh, dapat itu yang kayak dua serigala itu. Gede-gede banget. Dung gitu. Bisa digituin, bahkan diselempitin di dalam pun bisa. Udah kotor nih pikirannya ya. Nah pikirannya udah sekarang kabut kemana-mana. Nah di situ tuh ketika mendekati pas di kastir pertama kali casting, ini orang gede banget nih, kayak gimana ya? Gue gimana pun harus bisa nih, buayanya dia, gitu kan. Ditambah dia nurut, gue harus bisa. Ya udah tuh, kontak belakang, ketemu yuk makan, alibinya makan. Makan dulu, kita sambil bicarain mengenai syutingan, peran-peran. Ketemu di luar, Des mau dia karena nurut kan, karena polos. Nah disitulah aku tembak ketemu tuh, mulailah nonton, makan, ngobrol sambil grepe-grepe dikit. Langsung. Iya, sambil grepe-grepe dikit. Biasa udah kayak pacar anggapnya aku tuh. Ketemu, udah grepe-grepe langsung aja dikit-dikit. Pas di bioskop kan gelap, kesempatan disitulah. Dia nggak berontak nih. Nggak berontak. Dia tetap, terima aja. Aku udah bilang, udah jangan kaku-kaku. Orang seni tuh memang kayak gitu, apa adanya, belak-belakan. Gitu kan, jangan diambil hati. Kayak gitu, yang penting kan tujuannya benar. Bilang. Meskipun perlakuannya salah ya. Dalam pikiran kotornya kan mereka nggak tahu. Yang penting gak maunya anaknya dulu dah. Nah, setelah dari situ, setelah selesai nonton kita makan, aku speak. Udah malam nih kayaknya nih jam 11. Udahlah, gue aja dulu deh. Ada hal yang mau dibicarain lagi sambil belajar tentang entertain tuh gimana. Kamu kan nol banget, tapi gimana kak dicariin ntar gampang. Udah, yang penting dapat pengalaman. Maulah
satu di situ. Yang kayak yang gede toketnya itu mau. Nah, datang main lah berdua. Pertama malu-malu yang kayak gitu-gitu. Udah biasa aja, gak usah malu-malu. Lagi pula kan kita kebutuhan kayak gini juga. Ngapain sih malu-malu? Daripada kamu ketemu orang yang salah, nggak dikasih peran, mending kayak gini tapi kamu dapat hasil. Oh, ini senjatanya nih ya. Udahlah. Ya udah deh. Tapi bener ya, Mang. Udah jangan Bang, sayang aja sih. Udah kayak pacar aja. Kamu tuh kriteria aku. Cocok. Dirayu-rayu lah, tak goda-goda itu dia. Kenal lah bual-bualan pelet semar mesemnya tuh. Kenal lah pelet-peletnya. Nah setelah itu tidur, nonton TV. Oke. Ya sambil di udah aja gerah udah. Kan ada AC, ada selimut udah. Nggak, ini baju buat besok. Aja. Doang dah. Udah mulai tuh selempitannya gede banget. Udah pikirannya udah terus dah. Ya gitu kan, udah nggak bisa ketahan, bahkan di sendiri. Oh, padahal belum. Iya. Ya? Belum apa-apa ya. Belum apa-apa, karena udah saking lihat itunya gede banget. Udah. Wah berpikir udah ada yang kemana-mana. Udah jantung berdebar, pengen cepet nih, gimana lawannya? Kayak apa nih? Maulah dia tuh sedikit-dikit. Itu perlahan-lahan, nggak langsung rayu-rayu dulu ya, kadang-kadang kan nggak bang, enggak. Udah, kamu udah pernah gini? Ya udah sama mantan sih, udah jangan munafik sih. Ya gitu. Mau peran kan? Peranmu ini kan? Iya mau sih bang, tapi kenapa harus kayak gini? Udah, kita kan udah pacar, udah sayang-sayangan. Ngapain? Harus munafikan, kita kan udah resmi. Jadi pertama kita chatting juga udah mesra. Tapi bener abang suka sama aku, suka kok. Suka. Beneran nih. Iya beneran. Ya udah deh. Cipok tuh udah pertama dari jidat turun. Nah dari situ dia udah ngerasa kayak sange di situ. Langsung blung muncul. Lah kok udah coklat ya? Gue kira pinky. Pikirannya kayak gitu, udah coklat, gue jangan-jangan udah sel nih. Gak apa-apa lah, yang penting gede. Tapi udah ngelewar ke bawah itu, udah kayak kolong wewe. Wewe gombel, tapi nggak panjang sampai perut. Gede banget memang, kalau anak gede mungkin kayak gitu lah toketnya. Semel gitu ya. Semel iya. Iya kayak bubur candil yang coklat. Itu kayak gitu warnanya. Itu tuh bener-bener dari situ lah, barulah dari situ berpikir, ini ada nya kagak ya? Jangan-jangan merawul enggak di nih? Jangan-jangan lebat. Nah, lebat atau enggak nih? Kalau lebat harus dibakar. Mumpung bawa ini kerok dulu di kamar mandi biar nggak gatel. Nggak taunya mulus. Oke. Aku tanya, kamu sering cukur ya? Ya iyalah, dirawat ya kali nggak dirawat. Putih amat sih badan lo. Ya iyalah, namanya talent, ya masa mau jorok. Bagus dah kalau kayak gini, berarti nggak salah pilih sama lo nih. Gak salah pilih, bagus lah, gue suka tuh. Jangan kayak lo yang begini, walaupun lo pengalamannya nol tapi lo merawat diri. Ya iyalah jelas. Ngomong lagi dia, bener kan bang nih bang? Dapat peran kan, mau kan bang? Iya mau, udah. Gak usah ngomong bolak-balik, udah tahu gua. Mau lo apa gue tahu. Bukan berarti gue beli lo ya, ini ke hubungan karena lo sekarang jadi pacar gua. Kenapa sih nggak proses dulu? Lah ngapain proses? Lama ya. Ngapain proses lama-lama juga? Ujung-ujungnya kalau proses lama juga kawin juga kan, ngewek juga sama aja bohong. Betul. Tapi kan ada yang enggak, jangan munafik, jangan menantang setan. Itu kan yang lebih baik. Kita kan bicara real aja. Kalau bisa kita jaga, kalau nggak bisa ya udah, yang penting kan nggak rugi. Losin aja gitu. Nah dari situ oke lah. Langsung tuh permainan dimulai ronde 1.
Ketika karena udah nggak tahan nih barang, udah kagak tahan banget, ya udah langsung aja. Nggak mau ada pemanasan bla 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 bla. Kelihat tubles aja pakai roket. Kayak gitu. Ngomong rudalnya lu udah siap ready kan, daripada melengkung lagi kayak pisang. Iya. Ya udah. Langsung masukin tuh tanpa henti. Dapat tuh 1. 3 permainan. 3 permainan. 4 kali keluar. 4 kali keluar. Oke. Tuh. Dapat 1 tuh. Tapi dari situ ada kontrak. Nggak cuma dimainin. Ada kontrak sahnya, bang kita udah kayak gini bang. Sumpah lu enak banget. Lu ngomongnya enak-enak mulu sih. Ya emang enak banget lu. Yakin dah. Tapi gue gak akan lupa kok. Tenang aja. Lu kan pacar gue. Tuh gue bantuin dah. Tapi inget ya, rahasia ini jangan dikasih tahu siapa-siapa loh. Ini rahasia kita berdua. Iya bang. Ini juga harga diri lo. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ada silent treatment aja. Nah, setelah itu besokannya panggil tuh workshop fitting. Dia dipanggil. Nih, apa janji gua? Bener kan? Terjadi tuh workshop fitting. Lo kepilih kan jadi peran ini. Jatah gua nanti. Jangan lupa malam. Siap deh. Gue mau pakai apa ya bang nanti malam? Pokoknya aja dah. Main di mana? Ya biasa gua. Pokoknya yang tipis-tipis. Gak usah pakai oke, biar nggak lama. Gak usah pakai, gak usah lama dulu. Udah langsung aja. Sampai tuh gue beliin tipis banget. Udah. Yang berapa harganya? Yang 200 ke atas, 289-an. Beli online. Mahal itu. Padahal yang 25.000 ada kan ya. Wah, sobek. Pikirannya karena pikirannya, waduh, masa sih orang film beli yang begini kagak mampu. Karena menunjukkan harga diri asistensi dong. Gitu. demi otak kotor ya. Nah, di situ. Tapi hal itu dia nggak taunya. Sangat. Nah, yang awalnya alibinya itu memang dasarnya jadi pacar beneran malah. Lama-lama suka. Karena pikiran gue di awal ketiban sama rasa perasaan cinta dan sayang. Kayak gitu. Terus setiap kali kita menjalani terus selalu hal melakukan itu sampai sempat pulang dari syuting, kalau nggak pulang dari mana balik ke apartemen, tidur selalu di apartemen sampai bosen lihat toket itu mulu, pengen ganti rasanya. Hawa nafsu manusia laki-laki, ini mulu nih. Karena di tempat syutingan, di tempat castingan tuh masih banyak cantik relatif. Berpikir, wah ini kayaknya bagus juga nih. Lu udah punya ini, lo udah punya si ini, lo ngapain? Terus dari situ kegoda lah sama wanita lain. Si ini nggak tahu, dia kan sibuk, dia kan juga kerja juga syuting, balik ke apartemen. Udah mulai menjalin hubungan tuh berapa bulan, kegoda lagi lah sama wanita lain di tempat syutingan lagi. Karena kan banyak juga tuh yang bener-bener cakep, yang bener-bener yang wah segala hal yang mungkin bermacam-macam, walaupun itu sama, toketnya ada toket, tapi kan rasanya beda. Betul. Yang membedakan itu mukanya, ekspresifnya. Itu yang di otak laki-laki tuh. Ekspresifnya di dia tuh, wah, penasaran dulu nih, kayak apa nih. Terus gue pikir, wah ini orang kayak rokok dong. Habis manis apa dibuang. Jadi jajal, ganti yang lain. Udah gak apa-apa dah, mumpung belum nikah. Nikmatin aja lu masa muda. Gampang ntar belakang-belakangannya bagaimana. Yang penting nikmatin dulu spektakuler aja lah masa muda itu. Mumpung ketemu orang-orang kayak gini gitu kan. Terus dari situ bilang lagi ke Korlap, cariin lagi dong spek apa lagi nih bang, lo belum puas dengan uang yang gue kasih. Ya udah sih, yakin lo mau lagi. Dia tuh gimana, dia hianati. Udahlah, cariin lagi deh. Kayak butuh peran yang ini.
Ya udahlah, setelah lu bang. Nah setelah itu cari lagi casting, banyak berbondong-bondong datang dari korlap itu dengan next judul itu udah selesai, udah bungkus. Oke. Next judulnya ada lagi, Oh, ini project berikutnya. project ya? baru lagi. Nah itu butuh yang bener-bener, karena yang dicari itu orang-orang yang bisa tampil terbuka. Oh, oke. Gue bilang, gue nggak mau cari orang yang spek-speknya itu dasar pemain atau pelaku penjual, tapi gue mau orang yang bener-bener ada. Yang gimana tuh? Ya pokoknya enggak yang orang-orang yang emang gue perjuang lobby dia biar dapat tuh. Lo pikirannya kotor mulu loh. Ya udah sih, yang penting kan dia nggak rugi ini, nggak kecewa ini kok. Ngapain dipikir-pikirin juga. Udah kayak nggak tahu laki-laki aja. Yang penting kan kita nggak menyakiti, kita mengingatkan. Untung gua dia, nyatanya dia syuting terus dekat sama gua, kepanggil-panggil terus. Ya udah, dapat lagi satu. Tapi nggak tapi gua itu nggak mau kehilangan yang ini. Oh, tetap ya. Tetap sama yang ini, nggak mau kehilangan. Gitu. Udah tinggal bareng pula. Yang ini jadi cem-ceman. Oke. Dapat lagi, cantik, tapi nggak besar toketnya. Tapi itu yang membuat pikiran tuh melayang-layang, ngefly terus. Karena setiap kali ketemu tuh pakainya yang crop top. Oh. Yang itu tuh segitiga banget, kayak orang-orang jogging. Oke. Kan bener-bener segitiga banget tuh. Ya, berbentuk. Berbentuk banget, tembem gitu kan. Nah itu tembem begitu tuh kayak bakpao. Enak tuh, dul. Pikirannya kayak gitu tuh. Karena juga kalau nggak toket gede, tembem. Lebih enak tuh. Muntuk-muntuk gitu kan. Bahasanya Jawanya tuh muntuk-muntuk. Kayak ketuk gitu kan. Nah, terus dapat lagi. Ini mau gua. Bang, ini kagak aman acting. Udah dipoles aja nanti. Gampang. Udah pakai aja. Apa kek, jangan jadi peran ini. Sporting aja. Dialognya sedikit. Tuples yang lain, dibanting yang lain, bergantiin ini. Ya udah bang, atur dah. Udah nggak bakal ikut campur. Yang penting dia percayakan dengan kita kok, semuanya orang-orang atas. Nah, di situ dapat lagi, ngelobi lagi, tapi nggak ngerayu-ngerayu si ini, si orang yang pertama. Perjuangannya ada lagi. Pertamanya memang dia orang-orang polos karena umurnya masih muda, di bawah 25. Kaget ketika tahu umurnya berapa sih, umurnya 23 tahun. Tapi mukanya boros. Tapi bodinya yang gue lihat. Yang muda udah dapet, yang tua 28-29 udah dapet nih. Ngerasain nih. Seperti buah yang belum matang, kayak gimana, kecut apa enggak. Yang matang kan udah enak nih, nyelepit. Ini gimana, lebih muda nih, masih mengkel ya. Nah, perjuangan dekat-dekatin lobby dapat tuh segala macam dengan cacatan dan segala hal, telepon-teleponan VC. Tapi alibinya sama yang pertama ini di rumah, ada kepentingan rumah, jadi dia percaya. Tapi di rumah itu sengaja biar nggak ketahuan kalau VC, kalau telepon. Nah, setelah dari situ langsung lobby dapet. Biasalah alibinya sama. Makan dulu yuk. Keluarlah kita kemana? Puncak. Alasannya ke puncak kah, nggak kejauhan? Enggak, udah di sana juga ada kenalan. Nanti bisa berbagi pengalaman, sharing, tangan entertain. Yang penting pengalaman yang kamu dapet. Nggak usah mikir yang gimana-gimana. Nah, setelah dari situ ke puncak, kita sunrise sama sunrise ya ngejarnya ya. Nginep kak? Enggak, udahlah, nggak apa-apa. Aku nggak bisa memastikan pulang atau enggak. Yang penting pengalamanmu yang kamu dapat. Jangan dipikir-pikir ngapain. Emang kita mau ngapain kalau nginep? Kita kan istirahat. Bukan untuk yang aneh-aneh dan segala hal. Tadi kakak izin ya sama orang tua. Aman, kasih aja nomor. Nah setelah itu dikasihlah nomor.
orang tua. Dia jalan ketemuan di stasiun. Aku jemput di stasiun tuh. Jalanlah ke Bogor. Pas malam minggu lagi, macet banget itu pasti. Iya, puncak. Puncak, macet. Nah di situ tuh sengaja Oh, dimacet-macetin, lewat jalur macet. oke. Muterin lewat Parung, Depok, nggak lewat tol sengaja. Biar lama, biar cuma ujung-ujungnya nginep. Karena dia nggak mau. Ya udah kalau memang misalkan nggak harus nginep, kita pulang ya. Kalau masih ada waktu, kalau nggak apa-apa deh nginep. Punya akal dong, gimana caranya nih biar anaknya nginep. Muterin lah jalan, cari yang macet, cari pedesaan. Kalau lewat sini sih Kak, nggak lewat ini aja. Enggak ah, biar menikmati suasana desa. Kalau cepet-cepet sampai gak enak juga. Kita kan perlu lama, perlu beradaptasi untuk perkenalan diri dan lain-lain. Nah, temannya kakak gimana? Tenang aja, dia mah tinggal kontak jalan. Nah, setelah dari situ sampailah di Bogor tuh. Berangkat jam 8 malam. Sampainya itu jam setengah 11. Sengaja dalam lama makan dulu lah, beli es dulu lah, istirahat dulu lah sebentar. Ketemu teman ngobrol lah. Sampai jam 1, deng. Tuh kan jam 1 gimana dong? Udah, nginep dulu aja sampai subuh, ntar pulang. Kebetulan si temen ini punya villa. Jaga lah di situ, ngelolanya. Ke villa lah. Kamu gak apa-apa kan? Ya udah deh, izinin orang tua dah. Ya udah. Dia ngomong sendiri, orang tua nggak perlu telepon. Dia percaya. Ngomong sendirilah. Dia tuh ACC, seneng banget tuh girang. Kamu bawa pakaian nggak? Ya bawa sih baju tidur, tapi nggak bawa mukena. Ya udah nggak apa-apa. Ke villa tuh, bro. Cari ruangannya switch. Nih, kasih 1,5. Tak bonus 500 buat temen, karena nyari yang bagus. Deng. Wah lu, masalah cewek, jitu banget lu. Pakai pelet apaan? Bagi-bagi dong ilmunya. Udah, nantilah sharingnya. Udah nggak tahan nih gue lihat nih, gede banget masalahnya. Gue punya 2 versi. Toket gede di Jakarta, yang di sini. Kurang apa gue? Mukanya bagus semua. Udah. Lu gimana sih? Ya ada lah caranya. Nonton Netflix dulu pertama tuh. Nonton. Temen tuh suruh beliin makanan. Nih beliin makanan ini dong. Karena gak bisa gocek kan. Jauh. Keluar juga mager. Teman suruh beliin. Transfer uang. Datang makan-makan tuh kenyang. Nah di situ tuh. Gue udah masukin suatu kayak sengaja akan datang ayo gepret, taburin dulu nih. Terus dari situ efeknya udah kayak kesangian gitu. Kok panas ya kak? Itu kan kok panas. Udah tidur deh. Minum dulu. Kenapa ya kak? Ya kok ngantuk, panas banget. Udah kayak grepe sendiri tangannya. Narik badan. Kak, kenapa ya sih kak gini kak? Ayo kak temenin kak. Temenin apa dek? Kok panas banget rasanya ya? Kenapa ya? Kok agak puyeng-puyeng sedikit? Karena susah diajak. Jadi mau nggak mau harus pakai obat. Beda sama yang si toket gede itu. Sekali grepe, tilik diginiin udah mau. Nah ketika di situ maulah dia. Akhirnya mainlah di situ. Di situ langsung dihajar di situ. Tega nggak tega karena masih P ya. P banget. Bener-bener aduh. Akhirnya memutuskan untuk mundur. Dah nggak berani. Nggak tembus. Karena rasa peduli itu ada. Muncul rasa kasihan. Nggak tega. Walaupun sebenarnya ini barang tuh nggak bisa turun. Tapi tetap aja ya udah pakai tangan aja dah. BC-in sendiri. Udah. Nah, di situ baru gue tahu tuh, oh nggak taunya nih. Laki-laki itu kalau sama perempuan tuh gara-gara tuh
Kalau udah dikeluarin, udah nggak hilang. Iya. Walaupun itu belum kepake ya, udah tinggal dikeluarin aja. Udah nggak ada rasa-rasa penasaran. Oh kayak gini, nggak taunya laki-laki. Cuman gara-gara setetes air putih, tapi menjadi petaka. Kayak gitu, jadi lupa kontrol diri. Betul. Nah, di situ kan, makanya kan banyak hal-hal yang seperti itu. Orang-orang zaman sekarang tuh, pacaran-pacaran, tapi alibinya serius. Pertama baik-baik, pertama dimanja, dipeduliin. Ketika udah menjajal, hilang, selingkuh atau apa. Nah itu kebanyakan wanita-wanita tuh nggak dipikir jernih dan nggak dipikir cocok nggak nih sama gua ya, cocok nggak nih sama gua. Di situ nggak dipikir wanita-wanita sekarang tuh. Sampai akhirnya naluriku berkata, tidurlah di sofa aja deh, kasihan dia masih muda, belum pernah apa-apa. Mungkin karena dianya ini tuh grass, new. Kalau yang si satunya memang dasarannya memain tapi muna, ujung-ujungnya mau. Itu setan langsung pergi tuh, otomatis ya. Iya. Disitulah ngerasa. Dan disitu akhirnya dia sadar pagi-paginya. Kak, kesiangan ya kak, ini jam berapa? Jam 9. Kamu tidurnya pules banget. Gitu kan. Iya kak, semalam nggak tahu kenapa aku tuh penat terus panas banget, padahal pakai AC ya. Gitu kan. Udahlah nggak usah dipikir. Intinya kamu sehat-sehat aja, nggak kenapa-napa. Yaudah aku yuk kak, balik kak. Yaudah yuk. Kak hari ini nggak ada apa-apa kan? Nggak ada panggilan apapun atau nggak ada casting, nggak ada. Udah nanti kamu tunggu kabar workshop aja, fittingnya aja udah. Aku bantu. Ya kak, makasih ya kak. Udah kamu matangin diri. Kamu punya cermin kan? Belajar acting di situ. Tapi keesokan harinya muncul lagi. Karena lihat dia belum polos. Tapi selempitannya itu lah yang membuat kadang-kadang tuh, ih, kenapa ya semalam kenapa nggak ini? Semalam kenapa nggak ini? Semalam kenapa nggak ini? Kita balik. Aku anterin. Ngambilin naik kereta. Ya udah. Tetap aku janjinya aku tepati. Kasih kontrak wedding workshop itu. Sama barangnya itu. Nah, khawatir kalau misalkan dibarengi nanti ketemu berabe nih. Gimana ya? Kesalahannya di situ tuh. Gitu kan. Karena kan satu naungan. Tempat yang sama buat WS sama si project yang lama. Gitu kan. Dan kebetulan pas WS yang next project ini, si dia ini akan hadir. Kontrak baru. Gitu untuk syutingan itu. Nah terus gimana itu? Nah, gimana pun gue atur tuh. Tembus ke atas. Gitu kan. Untuk diganti ruangan. Nggak ketemu. Dan jamnya tuh berubah biar si yang fittingnya masuk dulu, ininya di jam yang lain. Biar nggak ketemu ya. Dirubahlah schedule-nya itu. Di jamnya, ruangannya berbeda. Terus fittingnya di lantai 4, kontrak barunya tetap di lantai 2. Tadinya kan di lantai yang sama, beda ruangan. Di saya setujui. Jamnya dirubah 3 jam. WS-nya jam 4, itunya jam 1. Yang kontrak barunya. Nah, di situ langsung lah. Itu nggak ketemu, nggak selisih ban. Datanglah dulu tuh yang jam 1 tuh. Pacar yang asli. Bareng. Masuklah dia. Udah ya yang aku in dulu ya, masuk dulu ke dalam ya, kontrak dulu ya, makasih ya. Sambil bawa makanan tuh. Aku udah di apartemen udah masak tuh. Nanti kalau kamu pulang Dun, masak makan aja. Di meja ada semuanya. Tinggal makan, aku udah masak, aku udah beli. Kamu ntar pulang ke apart kan? Iya pulang ke apart. Oke, terus habis situ langsung dia masuk, belum selesai. Aku bingung lah, ini kok belum keluar. Padahal ini jam ini udah mau masuk nih yang WS nih. Kenapa dia? Sebenarnya cerita dulu.
takutnya ada aku di situ saling kenal, ini siapa, sengaja menyingkir dulu lah, keluar lah, makan lah, ketoprak dulu di luar biar nggak ketahuan tuh cewek dua itu. Nah ketika dia ngabarin, Kak aku udah di lantai 4 workshop, ya udah di situ aja nemuin bapak ini. Oh iya, workshop di situ tuh dijelasin reading segala macem. Gak selisiban sih itu, pulang, Beb aku mau pulang ya, lapar dulu ya. Ya udah aku belum pulang, aku masih ada meeting. Ya udah ntar pulang ya, aku tungguin ya. Kamu nggak mau mencoba lagi? Aku punya metode baru. Metode apa? Kuchiyose. Oh, Gitu kan. Apa tuh Kuchiyose? Yang bisa berbagai macam gaya. Dia mempelajari gaya baru. Oke. Kayak film Naruto ya, Kuchiyose. Kuchiyose no Jutsu. Kata-katanya Kuchiyose. Banyak gayanya. Kalau Naruto kan banyak bayangannya. Ini banyak gayanya. Karena kan dia cuma hanya bisa 1, 2, 3, udah itu doang. Gaya-gayanya itu aja. Bosen. Udah kayak istri lah, setiap kali tuh Pasti dateng digoda. Kadang toketnya dilewer-lewerin, lihat-liatatin, kadang dibasa-basain, biar nongol tuh, nembus itunya. Kayak gitu. Dan yang si ininya nggak gua apa-apain, dia jadi adik-adikan aja. Ini bermainnya sama si ini terus. sampai sekarang. Enggak. Udah enggak. Nah ceritanya ada lagi tuh kenapa putusnya. Ketika aku udah menseriuskan sama si ini nih, yang gede itu, Iya. nggak taunya ketika dikenalin ke orang tua, kagak setuju. Orang tua bilang, apaan tuh? Toketnya gede banget kayak gitu. Terus orang kagak ada etikanya. Orang mau nikah, suka sama anak gua, yang deketin orang tuanya lah, jangan orang tuanya deketin dia. Nah orang tua nggak respect, kasih respect sama si dianya itu. Atau pertahanin. Nanti aku rubah. Tenang aja mah. Nanti aku rubah. Kayak gimana pun itu manusia perlu proses. Nggak kayak membalikan telapak tangan. Yang dipikiran tuh, ya kali toketnya gede gini masa gue mau buang sih. Gak rela banget gua. Mau orang lain. Udah enak begini, mukanya juga kagak jelek. Walaupun memang perawan rasa janda, tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak bilang loh kalau orang tua nggak setuju, jalani aja apa adanya. Jalan terus. Tapi kan godaan wanita tuh bener-bener luar biasa. Wanita sekarang kan kalau udah kelihatan, apalagi fisik bagus, pegangannya mobil, ada uang, ngantri. Nggak dipikir dia itu cocok nggak nih sama karakter gua, cocok nggak nih sama pribadi gua. Dipikirnya sebelah mata doang laki-laki sekarang tuh. Yang penting kelihatannya bagus, apalagi yang menonjol, alat-alatnya menonjol, udah dipepet. Makanya kan sekarang wanita-wanita yang fisiknya kurang, maaf aja, masih justru yang cantik-cantik, yang body-bodinya bagus-bagus, body shaming, body montok, ya gede, pasti udah jebol. Kecuali yang di desa ya, desa-desa terpencil. Kayak gitu. Makanya ya udahlah, laki-laki pasti godanya wanita. Ngomong sama si pacarku ini, bercerita tentang segala hal, bahwasanya kamu tuh udah punya pengalaman jelek dengan laki-laki. Janganlah melakukan hal yang sama lagi, belajar dari pengalaman. Udah, stop. Kita yang terakhir. Belajar menghargai dirimu sendiri. Karena kebanyakan zaman sekarang pacaran itu maunya doang. Ketika udah dapat maunya, udah lepas. Gimana cara laki-laki itu mendapatkan kemauannya dia? Ya dengan cara begitu. Baikin dulu lah, jajanin dulu lah. Apalagi dia pakai mobil, jajanin, ditransfer, dibaik-baikin. Mesti udah. Kamu kan pengalamannya gitu kan? Ya sih gue pengalamannya kayak gini sih. Ya udah. Lo merasa dapat yang bener nggak?
insya Allah yang benar. Ya udah, yang yakin aja. Dan kebanyakan kayak wanita-wanita lain, kuliah, sekolah, pendidikannya bagus, tapi dalam asmara nggak diikutsertakan otaknya untuk milih laki-laki. Yang penting ini bisa nutupin gengsi gue, ini bisa nutupin kemaluan gue, ya udah. Memang sih ya, kalau kita perhatiin nih wanita yang remaja, beranjak remaja ataupun beranjak dewasa ya, memang kalau lagi remaja tuh dia membanggakan banget atau menunjukkan banget badannya gitu ya. Dan memang tujuannya untuk menarik pasangan lawan jenis. Iya. Tapi di sini yang kadang-kadang nggak dipikir secara matang ketika dia mendapatkan pacar, justru si lelaki ini bukan melihat karena relationship-nya kan, bukan karena hubungan asmaranya, tapi karena Itu yang membahayakannya di situ. Makanya wanita sekarang sempat tanya, mempercantik diri itu untuk apa fungsinya? Terlihat agak bagus. Itu bukannya memancing orang-orang yang justru punya besar, yang ujung-ujungnya cuman ada maunya, ketika maunya dapet, udah lepas, cuekin. Betul. Laki-laki harus dengan satu cewek. Betul Bang Aldi bilang tadi, ketika si itu udah keluar, udah hilang tuh. Iya, rasa penasaran benar itu. Itu udah nggak ada lagi. Itu real. Gitu. Nggak ada. Karena caranya itu setiap kali hormon itu kan dari makanan, pola makan kita, jadi hormon otomatis selalu ada. Tapi kalau udah dikeluarin, penasaran sama cewek ini udah hilang seketika. Dia nggak mikirin tuh kalau dia udah merusak. Iya, nggak dipikirin resikonya apa, dia bakal punya anak perempuan atau enggak nantinya ketika nikah bagaimana, kayak gitu. Tadinya gini ya, saya mendengar ceritanya Bang Aldi ini, saya pikir Bang Aldi ini memang orangnya jahat gitu ya, karena punya posisi yang bisa jadi menentukan seseorang itu bisa casting atau enggak, memanfaatkan itu ya. Tapi ya setelah mendengar cerita ya si wanita yang kedua ini, nah ini nih yang saya di luar ekspektasi saya nih. Saya pikir itu kan diterabas terus tuh, ternyata ada ya setitik cahaya lah di situ mungkin keluar ya, sehingga membuat pikirannya Bang Aldi ini jadi berubah gitu. Atau mungkin juga si wanita ini memang dia rajin ibadah atau ada doa dari orang tuanya tuh hingga diselamatkan. Iya. Ya, itu pengaruh juga itu. Bisa jadi itu kan, karena saya ingat tadi dia bilang dia nggak bawa mukena. Berarti kan dia memikirkan ibadah setiap kemana-mana gitu kan ya. Itu jadi harus digarisbawahi juga tuh. Jadi memang ibadah itu bisa menolong kita gitu. Iya. Meskipun padahal sebenarnya itu tinggal tinggal lepas aja tuh. Tapi ya begitulah adalah pertolongan Allah gitu ya. Oke. Nah, sampai sekarang masih nih Bang Aldi di pekerjaan yang ini. Sampai sekarang masih aktif, tapi nggak seaktif dulu. Dan ini yang saya tangkap Bang ya. Ini kan berarti ada tingkatan nih. Core lab, terus casting director, di atasnya Bang Aldi pasti ada lagi dong. Ada lagi. Dan ini pasti semua orang juga yang punya posisi itu pasti mungkin sama dengan Bang Aldi ya. Misalnya, lu kalau mau dapat peran udah, lu harus mau sama gue gitu. Kalau di posisi lainnya nggak, kecuali di atas kasdirnya langsung. Kasdir, sutradara, produser, itu yang punya hak untuk memilih. Tapi di bawahnya hanya bisa ngurusin. Untuk jadi kasdir apa nih syaratnya? Dia harus mempunyai basic director dulu, penyutradaraan. Karena itu berhubungan dengan aksi, reaksi, dan acting. Kalau nggak punya bakat di penyutradaraan, di perfilman jam terbangnya nggak tinggi, nggak akan bisa jadi kasdir. Kalau core lab bisa nggak? Kalau core lab tergantung dia. Kadang ada multi talenta. Kadang juga ada yang core lab difokusin ke tugasnya core labnya aja, tapi nggak bisa acting. Ada juga multi talenta. Core lab merangkap juga pimpro, merangkap juga untuk telco, kayak gitu. Macam-macam seni itu semuanya itu memang harus bisa. Nggak cuma hanya satu titik aja yang bisa. Semuanya harus bisa.
Tapi kasus ini banyak dong ya pastinya ya, karena kan banyak eh, organisasi-organisasi lain juga dong ya. Banyak Pasti banyak kasus ini naungan-naungan banyak pasti dan kasus ini banyak ya yang udah jelas terjadi ya. itu. Ngeri ya. Cuman di tempat-tempat lain berbeda-beda versi Betul. ceritanya. Betul. Gitu. Cuman pasti banyak yang seperti itu karena permainannya. Karena saya juga pernah dapat narasumber yang dia sama ya, dia apa berusaha untuk bisa mendapatkan peran. Dan ini dia langsung ke si sutradara nih. Memang dia dapat peran gitu, tapi dia dirusak. Dia harus pakai NKB. Setelah pakai NKB dia sesuka dia lah tuh. Karena diiming-imingin, ya udah lu bakal dapat peran, tapi bukan peran yang dijanjikan nih. Misalnya lu bisa jadi peran utama nanti, tapi ternyata cuma peran pembantu. Meskipun memang di situ ada dialog ya, tapi scene-nya sedikit gitu. Ya. Nah, itu tuh saya jadi saya relate juga dengan ceritanya Bang Aldi nih. Ternyata selain sutradara ya, casting director juga punya potensi untuk melakukan itu ya. Karena bisa merekomendasikan ke director saudaranya, ini Pak lolos, bagus. Karena sutradara itu mempercayakan kepada kasdir untuk memilih di recasting itu. Nah, selama Bang Aldi jalan, ada berapa wanita nih yang udah diusahakan sampai ke situ? Di entertain? Maksudnya sampai yang melakukan HS gitu. HS untuk wanita di kalangan di pekerjaan itu baru satu ini. Oh, baru satu ini. Tadinya mau kayak gerbong kereta tuh, merembet. Tapi karena nalurinya benar-benar ada, jadi nggak tega. Jadi untuk berhenti, udahlah. Karena mikir kita bakal jadi bapak. Kalau kayak gini terus, ya kita punya anak perempuan, kenapa kita nggak sakit hati? Betul. Yang dipikir kayak gitu. Tadinya pikiran setannya, ayo lagi nih, tembem nih, enak nih. Pikirannya gitu. Tapi ketika dipikir-pikir ulang, wah, kayaknya nggak bisa nih kalau terus-terusan kayak gini. Oke, ya salut sih saya sama Bang Aldi ya. Kalau seandainya posisinya saya gitu ya, waduh, saya nggak punya tuh naluri itu, agak kurang saya. Mungkin saya terabas terus tuh ya. Setiap kali wanita itu selalu saya motivasi kayak gitu. Selalu tanya pengalamanmu apa gimana, kamu sama mantanmu apa masalahnya, belajar nggak dari pengalaman, terus kamu dapat saya bagaimana, menurut kamu gimana, coba menilai. Karena saya seseorang yang selalu jujur di awal, karena semua orang pasti punya kekurangan kelebihan. Kalau kita kan mau diterima apa adanya, kita jajal tuh, kita belak-belakan tentang kekurangan kita, dia mau nerima nggak? Kalau nggak mau nerima berarti kan bukan yang terbaik. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau memang dia tetap pakai cara yang lama, berarti kan memang ya udah pribadinya dia memang pakai kayak gitu kan, pakai itu aja, nggak dipikir ulang. Karakter gua sama karakter dia cocok nggak nih? Ketemu nggak nih? Bakal buang-buang waktu nggak nih? Kalau memang dia cantik, dia ganteng, tapi yang terutama kan kebahagiaan seutuhnya, bukan kebahagiaan sementara. Dimanja, dibaikin, antar jemput, pengertian, tapi ada makna tertentu, tujuan tertentu untuk betul kayak gitu. Ya itulah, ya itu normalnya sifat dari kita lelaki ya. Cuma yang apa ya, kalau misalnya dia nggak punya niat untuk niat baiknya, itu kadang-kadang bisa berubah di pertengahan jalan kan. Entah dia melihat yang lebih cantik atau yang lebih bagus, itu pikiran tuh pasti ada tuh. Pasti, karena sudah itu. Sama dia udah ngerasain nih, udah setiap hari mungkin udah timbul rasa bosen, penasaran sama yang baru gitu. Itulah laki-laki ya. Jadi buat buat para wanita ya, hati-hatilah ya. Serta merta bukan berarti nggak boleh menunjukkan kecantikan ataupun kemolekan ya, tapi semua yang kalian tampilkan itu akan mengundang lelaki yang bermacam-macam. Ada yang dia cuma pengen doang,
ada juga yang pengen serius. Tapi kalau sebisa mungkin jagalah mahkotamu sampai pelaminan itu datang ya. Tuh, jangan sampai menyesal kemudian. Pelajaran nih buat semua wanita yang terutama yang masih beranjak remaja. Jangan kayak ini nih, cerita kita ini bisa dijadikan pelajaran nih. Oh, laki-laki kayak gini tuh ya. Ini nih apa ya, sifat alami laki-laki. Itu nggak bisa dipungkiri. Oke, Bang Aldi. Nah, kabar yang wanita kedua sekarang gimana kabarnya? Kabar mati kedua. Beda profesi. Oh, beda profesi. Entrepreneur sekarang. Oh, Beralih profesi. Oke. Dia nggak menekuni itu. Ya. Endorsement. Dia punya usaha sendiri. Kadang endorse juga. Hmm. Ketika kita mulai bersama. Karena kan kita terpisahkan karena restu. Jadi dia memilih jalan sendiri di Surabaya sekarang. Oke. Ya, berarti lebih baik lah ya. Ya, saya jadinya menilainya kalau orang-orang yang nggak bisa menjaga diri di bidang ini, wah rusak. Oke, Bang Aldi, nggak terasa udah hampir 1 jam kita bercerita. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Bang Aldi ada pesan-pesan buat teman-teman ataupun buat talent-talent yang lagi baru mulai membangun nih. Ya, untuk para wanita-wanita di luar sana di seluruh Indonesia, khususnya pemirsa Cicak Backpacker, intinya kita memang butuh asmara, kita memang butuh pendamping, dan percayalah jodoh itu udah ngatur. Jangan memakai kita untuk memilih sembarangan, itu berakibatnya fatal. Memang di awal-awal tuh baik, tapi endingnya belum tentu baik. Makanya ada kata-kata mengatakan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu filosofi. Jadi lebih baik kalau memang mau memilih asmara, berhubungan asmara mulai serius, carilah sesuai dengan karakter kita. Jangan asal-asal dia ganteng nih, bermobil, dia baik banget. Ada tujuannya enggak? Jangan langsung arah ke sana, tapi benar-benar harus dipikir-pikir ulang. Karena resikonya ujungnya ke tubuh. Karena orang tua kita maunya dari suci kembali suci, sampai pernikahan resmi barulah bisa kita menjalani sunnah Rasul. Jadi hati-hatilah untuk berhubungan. Apabila ada laki-laki yang baik-baik dulu nih, perhatian itu harus diwaspadai. Apa maunya? Apa yang dia inginkan? Apa tujuannya? Karena kita nggak bisa menilai orang langsung. Kita nggak bisa masuk ke dalam pikiran orang. Nggak bisa masuk ke dalam apa tujuan orang. Jadi seperti itu aja. Semoga bisa dicerna dan bisa nyampe lah dengan kata-kata ini ke otaknya ya. Otak. Iyalah. Jadi ya kalau masih remaja pikirin dulu sekolah. Setelah sekolah pikirin dulu karir, cari kerja. Kalau ketemu laki yang dia udah langsung kita nikah yuk. Nah, itu baru tuh. Jadi jauh. Baru dia pasti jodoh yang baik. Nah, Bang Aldi, makasih banyak. Siap. Buat Sama-sama. berbagi ceritanya. Buat teman-teman juga yang mau datang dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47000 683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldi, makasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Sukses terus buat Bang Aldi. Amin. Sampai jumpa.